Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah. Berbagai macam nikmat Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dengan adanya nikmat itu kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas pada hari ini. Termasuk di dalamnya kita melaksanakan amal ya salat Jumat. Mudah-mudahan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan dicatat oleh Allah sebagai ibadah, dan mudah-mudahan amal ya salat Jumat kita di siang hari ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah fil ardh, maka di sana manusia adalah merupakan tokoh sentral di planet bumi ini. Karena tugas yang sedemikian berat, maka Allah juga memberikan berbagai macam potensi-potensi yang Allah berikan kepada umat manusia. Di antara potensi yang Allah berikan kepada umat manusia, yaitu potensi yang terkait dengan perkembangan pemikiran, perkembangan kecerdasan. Awal-awal ketika manusia diciptakan Nabi Adam alaihissalam, ketika adanya pertanyaan-pertanyaan dari malaikat, kenapa kok yang diangkat sebagai khalifah fil ardi itu adalah manusia? Yang Allah katakan kemudian bahwa aku lebih tahu dari kalian. Maka pada saat itu Allah memulai memberikan pengetahuan kepada umat manusia, Nabi Adam ini, yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam al-asma, akan nama-nama semuanya, summa 'aradahum 'alal malaikah, kemudian hal itu ditawarkan, dikemukakan kepada para malaikat, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Coba berikan tahu kepada kami tentang nama-nama yang tadi disebutkan, in kuntum shadiqin, jika apa yang kalian katakan itu adalah benar. Ulama-ulama tafsir, di antaranya Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyatakan bahwa ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang pengetahuan ini, pada hakikatnya di sana Allah telah memberikan kelebihan kepada Nabi Adam ketimbang makhluk-makhluk lainnya, termasuk di dalamnya malaikat. Jadi kedudukan manusia dari segi pengetahuan di sini adalah sudah dianggap jauh lebih unggul daripada malaikat.
Maka untuk itu manusia adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang sebaik-baiknya bentuk, yang kata Allah dalam Al-Quran fi ahsani taqwim. Maka untuk itu ulama-ulama mengatakan bagaimana supaya manusia itu bisa mempertahankan fi ahsani taqwimnya. Maka setidaknya setiap individu manusia harus mampu mengupayakan secara maksimal agar memiliki tingkat spiritual yang baik, karena jika tidak maka akan mengalami degradasi, karena jika tidak mereka akan meluncur hingga stratanya lebih bahaya daripada binatang-binatang ternak. Allah katakan dalam surat Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu adalah kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi sayang hatinya tidak dipergunakan. Mereka punya mata, tetapi tidak digunakan untuk memandang dengan baik. Mereka mempunyai pendengaran, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar dengan baik. Ulaika kal an'am. Mereka itu kata Allah tidak ubahnya seperti binatang ternak. Bal hum adall. Bahkan mereka ini lebih sesat daripada mereka. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang ghafil. Para jamaah sidang Jumat rahimahumullah, maka supaya manusia itu tidak terjerembab ke sana, Allah memberikan berbagai macam potensi. Di antaranya potensi perkembangan intelektual, potensi perkembangan sosial, potensi perkembangan moral spiritual. Maka dengan adanya berbagai macam potensi yang Allah anugerahkan kepada umat manusia ini, maka manusialah adalah makhluk yang pantas dan layak untuk dididik secara baik dan berkesinambungan. Pendidikan bagi kita adalah merupakan tanggung jawab kita semua, dimulai dari keluarga yang merupakan lembaga pertama mendidik generasi kita, yang disebut adalah al-madrasatul ula, kemudian masyarakat, kemudian juga adalah lembaga-lembaga pendidikan, kemudian pemerintah. Itu adalah mereka-mereka yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa. Mendidik berarti membangun karakter untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, lahir batin, yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai keterampilan, dan juga harus mempunyai akhlak berkarimah. Untuk membentuk SDM seperti ini tentunya tidak mudah. Kita memerlukan pendidikan yang berkelanjutan atau yang disebut long life education. Nabi pun sudah menyarankan bahwa yang namanya pendidikan itu tidak terbatas dari satu umur ke umur saja, tapi Nabi memerintahkan untuk belajar dari sejak kita adalah dilahirkan sampai kita wafat yang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Para jamaah, di dalam negara Republik Indonesia ini, bahwa pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang sangat besar jasanya di dalam mencerdaskan anak bangsa. Pondok pesantren adalah merupakan lembaga tertua, lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia lahir, pondok pesantren ini sudah menjamur di mana-mana. Mereka dalam rangka merealisasikan dari sebuah firman Allah yang dalam muqaddimah tadi saya sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya untuk berperang. Mengapa tidak ada sekelompok manusia dari golongan-golongan itu mereka untuk
mendalami pengetahuan tentang agama, agar mereka itu memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga diri. Ayat ini ditafsirkan oleh berbagai macam ahli tafsir bahwa tidak cukup tinggal di sebuah satu komunitas, hanya kelompok itu menjaga daerahnya saja, menjaga pertahanan negaranya saja, tapi harus ada kelompok tertentu untuk yang mendalami ajaran agama. Terlebih Allah di sini menggunakan dengan lafaz liyatafaqahu. Liyatafaqahu ini diambil dari lafaz fiqh yang artinya adalah pengetahuan yang mendalam. Artinya bukan hanya sekedar pengetahuan, mereka harus betul-betul mendalami ilmu agama, sehingga lahir dari lembaga itu bukan hanya sekedar tahu, tetapi dilahirkan adalah ahli-ahli agama. Ulama-ulama tafsir lainnya mengatakan, meskipun ini diperintahkannya adalah untuk menuntut ilmu agama, mendalami ilmu agama, tetapi agama bagi kita, pemahaman kita itu adalah sebuah sistem hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Maka untuk itu setiap ilmu yang berguna dan dapat mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah harus kita pelajari, karena umat Islam berkewajiban untuk memakmurkan bumi ini dan menciptakan sebuah kehidupan yang baik. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah sarana untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, maka hal tersebut juga adalah diwajibkan. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban, maka sesuatu itu adalah juga hukum wajib. Untuk itu kita bisa lihat perkembangan pondok pesantren. Di sana bukan hanya mereka tafaqquh fiddin, tetapi di dalamnya juga beberapa pesantren sudah adanya ilmu-ilmu yang lain dalam rangka merealisasikan daripada apa yang disampaikan oleh para mufassir ini. Hal yang seperti ini juga adalah sangat bertepatan dengan kaidah al-muhafadzatu 'alal qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Sidang Jumat rahimakumullah, tentunya pondok pesantren bukan tidak ada tantangan dan rintangan. Belakangan kemarin kita mendengar adanya banyak berita-berita yang terkait dengan adanya hal-hal yang tidak ramah dengan anak-anak didik. Kita bersyukur kepada Allah, pesantren sekarang dikelola sedemikian rupa. Apalagi pesantren adalah bukan lembaga liar, bahkan disejajarkan dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, sehingga pemerintah pun sedemikian urung rembuknya untuk memperhatikan daripada pesantren. Nilai-nilai ramah di dalam pendidikan itu juga direalisasikan kepada pondok-pondok pesantren. Dan jangan dilupakan, pondok pesantren dalam sejarah mempunyai sejarah yang sangat panjang, mempunyai peran yang sangat luar biasa. Santri-santri dan pondok-pondok pesantren berada di Indonesia, mereka itu adalah bukan penumpang gelap, tapi mereka adalah sangat jasanya besar di dalam ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Untuk itu, ketika di pesantren-pesantren ada hal-hal yang sifatnya adalah negatif, itu hanya satu buah, tetapi pada hakikatnya eksistensi daripada pesantren adalah tetap di samping menanamkan tafaqquh fiddin, juga bagaimana adalah juga menanamkan akhlak-akhlak yang mulia. Untuk itu kita tidak perlu canggung dan tidak perlu khawatir jika akan terus mendidik anak-anak kita di lembaga-lembaga pondok pesantren ini. Mudah-mudahan khutbah Jumat ini bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.